Kembali lagi di Merinding Malam ini. Halo, saya akan melanjutkan kisah mistis yang pernah saya alami di salah satu kosan di Banyuwangi. Cerita ini merupakan cerita lanjutan dari Merinding Malam Ini episode pertama. Oke, waktu itu tepatnya di hari kedua saya di Banyuwangi. Dan kebetulan pas banget malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Saya masih bingung dengan kejadian yang saya alami kemarin malam. Apakah itu memang nyata atau hanya halusinasi saja? Saya jadi teringat dengan petuah bapak saya. Seberapa takutnya kita bisa dilawan dengan sholat dan berdoa. Nah, semenjak kejadian malam itu, saya sering banget sholat di masjid yang tepatnya lumayan dekat dengan kosan. Karena nggak ada kendaraan selama di sana, jadi saya seringnya sih jalan kaki sendiri ke masjid. Saya selama di sana biasanya mandi tuh diusahakan sebelum matahari terbenam atau tidak mandi sama sekali. Soalnya kalau udah menjelang maghrib, kondisi kosan itu gelap banget dan lampu kosan itu hanya ada satu di luar dan itu pun tidak mampu menerangi semua sudut ruangan kosan. Singkatnya, setelah saya mandi dan udah siap, saya langsung berangkat sendiri ke masjid. Selama perjalanan berangkat ke masjid, saya ngerasa gak menemukan kejadian yang aneh. Tapi seringnya mulai ngerasa aneh dan merinding itu ketika saya perjalanan pulang ke kosan. Jadi kalau saya berangkat ke masjid, di area kebun singkong itu masih terang dan kondisinya biasa aja gitu. Tapi kalau saya balik dari masjid, itu kan biasanya saya pulang dari masjid habis Isya. Nah, kondisi area kebun singkong itu udah berubah jadi gelap banget, dimana saya waktu itu harus jalan sendiri ke kosan. Saya pikir karena saya habis dari masjid jadi bakal aman-aman aja gitu. Ya udah, saya akhirnya jalan sendiri waktu itu. Nah, pas saya jalan, saya melihat di sisi kanan kebun itu tuh ada pohon yang gede banget. Saya dengan sombongnya melihat tuh pohon dari ujung kebun. Saya mikir, siapa tahu karena malam ini adalah malam Jumat, saya bisa ngelihat sesuatu gitu dari pohon gede itu, pikir saya. Padahal dalam hati udah baca doa-doa sebisa mungkin tuh biar perjalanan pulangnya aman.
Pas udah deket tuh pohon, saya kayak dengar suara kokok ayam, dan itu berasal dari balik pohon gede itu. Kebayang gak sih suara kokok ayam gimana? Pokoknya kayak gitulah, kedengeran jelas banget di telinga saya. Saya sebenarnya kepo. Masa iya sih jam segini ada ayam yang belum dimasukin ke kandangnya? Karena saya takut, akhirnya ya udahlah, bodo amat. Dan gak mungkin juga kan saya cek, karena kondisinya udah gelap waktu itu. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan pulang saya. Nah, pas banget saya mau belok, tiba-tiba dari arah depan tuh ada kucing lari kenceng banget. Kucing itu warnanya hitam, dan saya nggak tahu itu kucing dari mana. Pokoknya dia lari kenceng banget, dan kucing itu tuh kayak mau naik ke atas pohon gede itu, tapi nggak bisa gitu. Saya kan kaget, dan saya pikir kok aneh banget gitu. Akhirnya saya mulai jalan cepet menuju ke kosan, dengan harapan cepet sampai gitu. Saya selama di perjalanan nunduk aja, karena takut kalau nggak nunduk pasti mata saya itu fokusnya ke pohon bambu yang gede-gede di belakang kosan saya. Saya takut kejadian yang kayak tadi terulang gitu. Dan singkat cerita, saya akhirnya sampai ke kosan. Pas saya masuk kosan, kok dalam kosan gelap banget. Ternyata saya lupa waktu berangkat ke masjid, lampu luar belum dinyalain. Jadi wajar kalau kosannya gelap, udah kayak kuburan tua. Setelah itu saya langsung masuk ke kamar kosan, beres-beres. Niatnya sih mau nonton film waktu itu. Lagi asik-asiknya nonton film, sekitar jam 8-an kalau nggak salah. Di luar kosan tuh kayak ada orang yang masuk ke dalam kosan, terus tiba-tiba kayak nutup pintu kosan gitu. Brak. Saya pikir mungkin teman-teman saya masuk gitu, tapi kok nggak ada suaranya. Nah, saya masih belum berani cek waktu itu, dan kondisinya saya juga masih fokus nonton. Tiba-tiba mulai tuh terdengar suara langkah kaki lagi. Jadi langkah kaki yang sekarang kayak pelan-pelan naik tangga ke lantai atasnya gitu. Saya udah kepalang penasaran sih. Akhirnya saya intip dari celah pintu dan nungguin, siapa tahu bakal turun lagi kan orangnya. Ya siapa tahu kan bapak kosan yang lagi kontrol lampu atau gimana kan, pikir saya. Saya tungguin kok nggak turun-turun orangnya.
Ada sekitar 15 menitan saya ngintip di balik pintu. Tetap aja gak ada yang turun. Akhirnya saya matiin laptop dan saya bawa HP, langsung aja pergi ke kamar cewek. Semenjak saat itu, tiap habis Isya sampai sekitar jam 10-an lah, saya sering banget main di kamar cewek. Ya, alasannya sih mau internetan atau mau masak mie biasanya. Padahal itu strategi saya biar nanti pulang ke kamar kosan tuh udah kondisi ngantuk dan bisa langsung tidur gitu. Lagian selama 2 hari itu saya gak ada temen ngobrol di kamar kosan. Jadinya saya mudah banget parnoan waktu itu. Saya pikir berarti saya digangguin itu gak nunggu tengah malam aja. Bahkan sekarang yang kondisinya masih sore masih aja digangguin. Dari kejadian itu saya memang harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang menyeramkan ini. Ceritanya masih panjang. Hanya ini yang bisa disampaikan. Nanti saya lanjut di Merinding Malam Ini episode selanjutnya. Teman-teman yang penasaran, jangan lupa subscribe channel Tazri NR dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan update cerita mistis ini. Like, comment, and share jika teman-teman suka dengan videonya. Sampai jumpa di Merinding Malam Ini.